bisa dibilang tidak rumit ya Pak untuk smart user HND juga pakai Ya, gitu. jadi teman-teman nggak perlu panggil IT. Betul. Ya, cukup klik tombol, klik, ya, klik, tinggal tunggu proses selesai, jadi. Halo semuanya, saya Valdo, selaku Smart User HND, kali ini bersama Pak Ali Mukhtar, selaku Channel Sales Engineer dari Ruiji. Nah, hari ini kita akan belajar fitur-fitur terbaru dari Ruiji. Nah, Pak Ali, kira-kira hari ini kita mau belajar apa nih dari Bapak? Oke, terima kasih Mas Valdo. Ya, jadi saya akan membawa beberapa materi atau beberapa fitur yang menarik ya buat teman-teman yang memang mau memakai Ruiji sebagai solusi networking device-nya, terutama untuk home router. Ya, di depan teman-teman itu sudah ada dua home router ya. Yang satu adalah EW1200G Pro dan satu EW1200 biasa yang warnanya putih. Terus kemudian di pojok kiri atas itu saya ada modem 4G router dari EW300T. Itu sebagai koneksi internet aja. Jadi diistilahkan adalah dia sebagai koneksi internet kemudian masuk ke 1200G Pro. Nah, untuk fitur yang paling menarik di home router kita itu adalah one click remesh, yang dimana ini fitur untuk memperluas jaringan tanpa harus mengkonfigurasi device satu persatu. Karena apa? Kita sudah sediakan tombolnya di bagian belakang router, tinggal diklik satu kali, kemudian nanti konfigurasinya akan di-copy ke device yang dibuat untuk memperluas jaringan. Contoh di sini saya pakai EW1200 sebagai solusi yang keduanya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal mempraktekkan di rumah kalau misalkan ingin memperluas jaringan tanpa harus mengkonfigurasi device-nya satu persatu. Oke, mungkin kita langsung saja Pak konfigurasinya. Oke, Mari kita mulai. jadi gini, asumsinya adalah kalian sudah punya EW1200 ataupun EW1200G Pro ya. Jadi one click remesh itu akan berfungsi jika kalian menggunakan home router yang menggunakan Wi-Fi 5 ya, minimal harus menggunakan Wi-Fi 5 ya Pak ya. Kalau Wi-Fi 4 belum bisa untuk menggunakan one click remesh ya. Jadi di EW1200G Pro ataupun EW1200 itu ada tombol. Jadi semua home router dari Ruiji itu sudah kita sediakan tombol untuk melakukan konfigurasi one click remesh ya. Nah, di bagian sini itu ada tombolnya. Nah, kalau kalian lihat di bagian tombol ini itu ada tulisan kalau kalian klik 1 detik ya, itu akan mengaktifkan remesh ya. Tapi kalau kalian tahan selama 10 detik, ya, dia akan mereset routernya, ya. Jadi kita nggak perlu nahan lama-lama ya, cukup kalian klik 1 kali, ya, di sini. Oke. Kemudian untuk di bagian router yang kedua, home router yang kedua, yang kalian gunakan untuk memperluas jaringan, kalian juga tinggal klik 1 kali aja. Ya, nanti di router utama itu dia blinking, di router kedua itu dia juga blinking, ya, kayak gini ya. Nah, kalian tunggu sampai proses blinking ini selesai, ya. Jadi kalau kita lihat di aplikasi kita di router EW1200G Pro hanya terkoneksi ke handphone saya saja. Nanti kalian akan lihat ketika proses ini berjalan selesai dan statusnya terkoneksi dari router utama ke router secondary, nanti di handphone saya itu akan ada satu tambahan router lagi EW1200 ya. Dan nanti kalau misalkan koneksinya pakai kabel, itu kan gambarnya satu garis lurus ya. Ya, jadi tanpa ada putus-putus ya. Kalau misalkan menggunakan wireless mesh, ya, dia akan ada garis putus-putusnya. Oh, begitu ya, Pak ya, untuk nanti kita cek ya sama-sama. Oke, ini masih belum terkoneksi. Jadi untuk one click remesh ini lumayan cukup lama ya untuk konfigurasinya, proses dia cloning ya. Jadi kita tunggu aja sampai dengan selesai. Nah, ini sekarang EW1200-nya udah terkoneksi di router utama. Jadi kalian bisa lihat di aplikasi ada garis putus-putus ya, Mas Valdo? Betul. Ya, garis putus-putus ya. Jadi
si EW1200 sudah tercloning lewat wireless mesh ke router utama EW1200G Pro. Oke. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah, tinggal memanfaatkan tombol one click remesh. Karena banyak sekali user itu bertanya kepada kita, Pak, gimana caranya kita menambahkan sinyal, menambahkan sinyal dari router utama. Ya, ya. Nah, biasanya mereka pasti akan memanfaatkan fungsi repeater Iya, pada betul. sebuah home router. Saya bilang nggak perlu kalian repeat-repeat. Kenapa ya. tuh, Pak? Karena kalau pakai repeater itu fungsinya beda dengan mesh. Ya. Ya, kalau kalian pakai Ruijiri, beli produk yang sama tipenya atau di bawahnya, contoh ya, kalian sudah punya G Pro, ya, terus kemudian ingin menambahkan coverage sinyalnya itu misal, ya kalian tinggal beli G Pro lagi. Oh, G Pro lagi ya Pak ya? Nggak perlu tarik kabel, cukup tadi one click remesh, selesai. dekatkan G Pro yang kedua atau yang secondary untuk memperluas jaringan, tunggu sampai proses selesai seperti ini, baru bisa dipasang. Ah, gitu ya Pak. Selesai, jadi nggak perlu ngonfig ini, ya gitu. Oke. Bisa dibilang tidak rumit ya Pak untuk smart user HND juga pakai gitu. Jadi teman-teman nggak perlu panggil IT. Betul. Ya, cukup klik tombol, klik, tinggal tunggu proses selesai, jadi. Ah, gitu ya Pak ya. Oke. Baik Pak. Oke. Pada step selanjutnya bagaimana Pak Ali? Oke, jadi di fitur berikutnya itu adalah saya ingin mengajari teman-teman untuk melakukan konfigurasi tadi kan di home router ya, namanya one click remesh. Tapi kalau di access point bagaimana Pak kalau kita ingin melakukan mesh system di access point? Oke. Untuk mesh system di access point, terutama di Ruijiri, itu support ya, terutama untuk RAP series. Ya. Untuk RAP series itu support, namanya adalah RIAP Mesh. RIAP Mesh. Ya, RIAP Mesh, dan konfigurasinya juga cukup mudah, ya, tinggal kita melakukan config hanya dengan 1 genggaman saja, sama seperti tadi SON. Ya. Nah, fitur ini itu sama seperti one click remesh, ya, cuman bedanya adalah kalian nggak neken tombol, tapi neken di handphone. Ya, handphonenya ditekan. Nih, tak config lewat sini. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, itu adalah asumsinya teman-teman nggak mau melakukan konfigurasi, ya. Nah, teman-teman tinggal klik saja AP Mesh-nya di fitur SON, di cloud, ya. Dan nanti dia akan melakukan cloning sesuai dengan apa yang ada di AP utama. Ya. Jadi tanpa memanfaatkan kabel. Oke, jadi seperti ini, kabel udah tak pegang ya. Jadi si access point asumsinya dia menyala menggunakan PoE tanpa connect ke switch manage yang PoE ya. Ya, ini saya pakai adaptor aja ya. Pakai adaptor supaya dia asumsinya hanya menggunakan wireless untuk connecting atau cloning ke AP utama. Oke, sekarang Mas Valdo buka aplikasi Ruijiri, ya. Kemudian masuk ke project tadi. Ya. Masuk project tadi, tes ya Pak? Ya, di tes, ya. Jadi kalian harus onsite ya untuk melakukan konfigurasi mesh. Nggak bisa ini, karena ini kan layer 1 ya, kalian harus onsite. Tapi kalau memang kalian mau melakukan config seperti layer 3, jadi menambahkan IP address dan lain-lain, kalian bisa config lewat cloud ya, di remote. Tapi kalau seperti ini itu harus onsite, connect ke wireless utamanya di onsite ya. Ini sudah connect ya? Udah. Kita scroll ke atas ya, ini sudah connect ke Valdo. Kemudian kita masuk ke menu advance. Ya, di situ di menu wireless di paling atas itu ada AP Mesh. Oke. Tinggal diklik AP Mesh-nya. Ya, ini adalah sudah ada tulisannya ya. Scan to add the mesh AP, ya. Mesh link can be established between RI, bukan Ruijiri ya, beda. Between RI wireless device, exclude home router, ya. Jadi bukan home router karena home router punya sistem sendiri one click remesh, ya. Kemudian make sure all device powered on. Jadi kalian harus pastikan semua device itu dalam keadaan menyala semua, ya. Yang ketiga, make sure boot ya keduanya, AP utama, root AP, dan mesh AP, dan AP mesh-nya atau AP yang mau di mesh, ya, keduanya itu coverage radiusnya itu minimum,
minimum ya atau maksimum ya, maksimum. Ya bilang maksimum ya. Maksimum karena di atas minus 70 biasanya sudah jelek tuh sinyalnya. Gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi maksimum di minus 70 dB ya. Jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti mesh kalian tidak akan berjalan dengan lancar. Oke. Nah, sekarang kita dengan scan to add mesh AP. Ya, dia langsung akan melakukan scanning ya. Access point yang mau di mesh di sekitaran router utama. Oke, sekarang kita tunggu dulu ya. Nah, di sini kelihatan ya terdeteksi device baru yaitu RAP 2200E. Kita pastikan dulu nih, benar apa enggak nih? 2200E. Ya, 2200E. Sekarang kita tinggal klik mesh tuh yang berada di bawah. Mesh. Select dulu AP-nya. Nah, kemudian di mesh. Ya, kita tinggal tunggu proses konfigurasi meshing antara router utama si 2260G ke RAP 2200E. Oke. Nah, proses mesh router utama ke router sekundernya udah selesai ya. Udah kelihatan di sini AP-nya online ya. Dan di sini mesh quality-nya adalah excellent ya. Jadi ya jelas lah excellent orang ini dekatan kayak gini gimana nggak excellent ya. Pastikan kalian mendapatkan minimum adalah good. Ya, jangan sampai di bawah good ya karena nanti proses roaming si user itu tidak akan berjalan dengan mulus. Gitu ya Pak. Nah, untuk melihat apakah meshing-nya berjalan, kita bisa lihat di topologi ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada kelihatan ya, 2200E dan 2260G. Kita bisa lihat di actual topologi. Ya, kelihatan ya, kalau pakai kabel, itu garis hijaunya tebal, bold, ya. Kalau mesh, dia garisnya putus-putus. Gitu ya Pak. Oke. Ya, seperti itu untuk membaca topologinya. Oke. Sekian sih dari saya untuk konfigurasi fitur AP Mesh dari Wijiri. Nah, buat Smart User AND, ya mungkin buat kalian yang penasaran lagi fitur-fitur apa lagi yang bisa saya jelaskan di next video, ya kalian bisa tinggalkan komen di bawah, dan kalian jangan lupa like dan subscribe untuk channel HND Computer. Sampai jumpa di video berikutnya.